Salam, salam selamat pagi Bapak Ibu dan juga anak-anak yang teacher sayangi. Apa kabarnya hari ini? Teacher yakin dan percaya kita semua dalam keadaan sehat ya. Dan teacher selalu doakan supaya kita sehat-sehat juga ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa dalam hati masing-masing. Teacher kasih waktu berdoa. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Mari kita buka buku kita dari pembelajaran 5, halaman 21 ya. Hari ini kita akan bahas pembelajaran 5 dan 6. Tapi untuk sekarang kita bahas pembelajaran 5 dulu ya. Coba dilihat bukunya halaman 21 ya. Lihat bukunya halaman 21 ya. Di situ ada beberapa tujuan pembelajaran. Pertama, menuliskan kosakata tentang hidup bersih dan sehat di rumah dalam bahasa Indonesia melalui teks tulis ya. Kemudian yang kedua, menyanyikan lagu berdasarkan pola irama panjang pendek bunyi. Dan yang ketiga, kita menentukan ruas garis sudut serta ciri-ciri bangun datar ya. Pertama kita buka dulu halaman 21. Ya. Di halaman 21 kita diminta untuk menyimak ya. Teacher baca ceritanya, nanti kamu simak dalam hati kamu masing-masing ya. Adik dan teman-teman bermain bersama. Mereka bermain kejar-kejaran sampai berkeringat. Menjelang sore, mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Setelah kegiatannya kering, Adit segera mandi. Adit mandi menggunakan sabun. Sabun berguna untuk membersihkan badan dari kotoran dan kuman yang menempel pada tubuh kita. Ya. Kemudian, mengapa kita harus mandi? Ya. Apa akibatnya jika tidak membersihkan tubuh? Pertama, pertanyaannya mengapa kita harus mandi? Menurut kamu mengapa harus mandi ya? Supaya apa? Nanti coba dipikirkan kenapa harus mandi. Kemudian apa akibatnya jika tidak membersihkan tubuh? Ya. Setelah itu nanti kamu bisa diskusikan bersama ibu karena di sini sebenarnya diminta bersama teman-teman. Karena kita di rumah, jadi kamu boleh diskusikan sama ibu, kakak, atau ayah di rumah ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang manfaat hidup bersih dan sehat. Jadi kenapa kita harus mandi? Kamu ingat kembali pelajaran kita ya. Kemudian di sini ada kebiasaan yang sesuai dengan hidup bersih dan sehat. Pertama, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan ya. Banyak sekali anak-anak pada saat sebelum makan dia tidak mencuci tangan, langsung ambil makanannya, langsung masukkan ke mulutnya tanpa mencuci tangan. Itu bukan kebiasaan yang sesuai dengan hidup bersih dan sehat ya. Jadi supaya kita bersih dan sehat, kita membiasakan diri untuk mencuci tangan ya. Setelah makan, kita juga membiasakan diri untuk mencuci tangan ya. Kemudian yang kedua, mandi menggunakan sabun ya. Banyak sekali anak-anak mandi tidak mau menggunakan sabun. Karena apa? Mandinya terburu-buru mungkin ya. Satu. Kemudian malas ya. Jadi mulai hari ini jangan malas menggunakan sabun. Karena apa? Sabun itu tadi berguna untuk membersihkan badan kita dari kotoran dan kuman. Jadi jangan malas menggunakan sabun ya nak. Kemudian yang ketiga, ini dia gambarnya ya, mandi menggunakan sabun. Jadi siapa yang sering mandi tidak menggunakan sabun, kamu harus hati-hati nanti
kumannya menempel itu di badan kamu, ya. Kemudian yang ketiga, membuang bungkus makanan ke tempat sampah, ya. Banyak juga anak-anak yang sering teacher perhatikan mau di jalan, di rumah, di sekolah sembarangan itu membuang sampah. Jadi kita harus membiasakan diri untuk hidup bersih dan sehat dengan membuang bungkus makanan ke tempat sampah, ya. Misalnya kamu habis makan permen, buanglah bungkus permenmu ke tempat sampah, jangan sembarangan membuangnya, ya. Kemudian, nah ini contohnya, ya. Ini contoh membuang sampah ke tempat sampah. Dan yang terakhir, minum dan beristirahat. Sehabis kamu bermain, kamu istirahat sebentar, setelah itu kamu minum, ya. Jangan habis main karena keenakan main, kamu lupa minum, ya. Supaya hidup kita sesuai dengan pola hidup bersih dan sehat, minum juga yang teratur. Kemudian juga beristirahat, ya. Jangan kamu kebanyakan main tapi beristirahat tidak mau. Contohnya tidur siang, ya. Itu sangat berarti untuk kesehatan kita, ya. Tidurlah atau istirahatlah siang hari, ya. Kemudian malam jangan terlalu larut tidurnya. Misalnya yang harusnya kamu tidur 8 jam, kamu jadi tidur 7 jam. Jangan ikutkan cara tidur orang dewasa, ya. Jadi tidak boleh terlalu larut tidurnya, hanya mungkin karena menonton TV atau menonton HP atau menonton game, ya. Tidak boleh. Jadi untuk membiasakan diri hidup bersih dan sehat, kita harus beristirahat yang teratur juga, ya. Kemudian ada juga kebiasaan yang hidupnya tidak sesuai dengan hidup bersih dan sehat, ya. Misalnya tidak mencuci tangan. Nah, ini yang teacher kasih tahu tadi, ya. Sebelum makan ada jajanan langsung ngap, langsung makan tanpa mencuci tangan, ya. Itu kebiasaannya tidak sesuai dengan hidup bersih dan sehat. Kemudian mandi tidak pakai sabun, ya. Ini juga kebiasaan yang tidak sesuai dengan hidup bersih dan sehat. Gunakanlah sabun. Ibumu sudah membeli sabun di rumah, jadi gunakan bagus-bagus. Jangan malas menggunakan sabun, ya. Supaya apa tadi? Supaya kotoran dan kuman tidak menempel di tubuh kamu, ya. Kemudian membuang sampah sembarangan. Nah, ini termasuk contoh kebiasaan yang tidak sesuai dengan hidup bersih dan sehat. Jangan membuang sampah sembarangan, ya. Kemudian yang terakhir, tidak minum dan tidak beristirahat. Sudah capek main dari luar sana, sampai teriak-teriak, melompat-lompat, tapi lupa minum, ya. Jangan sampai seperti itu. Itu kebiasaan yang tidak sesuai dengan hidup bersih dan sehat, ya. Supaya kita hidup bersih dan sehat, kita lakukanlah kebiasaan yang tadi. Kebiasaan yang sesuai dengan hidup bersih dan sehat. Boleh dilihat di halaman 22, ya. Di situ kita diminta untuk melakukan, ya, melakukan kebiasaan hidup bersih dan sehat. Setelah kamu lakukan, kemudian diminta untuk memberi tanda centang, ya. Berilah tanda centang pada kebiasaan yang sesuai dengan hidup bersih dan sehat. Di situ ada 3 gambar, ya. Gambar pertama, kedua, dan ketiga. Kamu centanglah di situ kebiasaan yang sesuai dengan hidup bersih dan sehat, ya. Setelah itu, jawab pertanyaan yang nomor 2, ya. Di situ apa pendapatmu tentang sikap indera tersebut, ya. Pertanyaan nomor 2 ada A dan B. Dijawab sesuai dengan yang kamu centang tadi. Kemudian di bawah kita diminta untuk membaca. Ayo membaca. Baca halaman 22, ya. Di situ juga ada cerita tentang si Adit tadi setelah mereka bermain, mereka mengapain. Jadi di sini ada ceritanya, nanti kamu baca ceritanya, ya. Oke.
Dan selanjutnya kita diminta untuk bernyanyi ya. Kita diminta untuk bernyanyi. Bernyanyi di situ ada yang menggunakan pola irama yang panjang pendek bunyi ya. Pola irama menggunakan panjang pendek bunyi. Lagunya berjudul Rumah Sehat ya. Lagunya berjudul Rumah Sehat, diciptakan oleh Ibu Sud. Lagunya berjudul Rumah Sehat diciptakan oleh Ibu Sud ya. Nanti lagunya kamu nyanyikan sesuai dengan irama lagu Menanam Jagung ya. Misalnya ayo kawan kita bersama. Jadi lagu di sini kamu sesuaikan iramanya dengan Menanam Jagung. Karena di sini liriknya berbeda. Ayo kawan kita semua. Jadi kamu nyanyikanlah sesuai dengan irama Menanam Jagung ya. Tadi Rumah Sehat dinyanyikan, diciptakan oleh siapa? Itu diciptakan oleh Ibu Sud ya. Kemudian yang lagu sebelumnya juga ada, masih tentang yang berhubungan dengan hidup sehat ya. Pemandangan alam. Pemandangan alam diciptakan oleh Pak Kasur ya. Lagu yang berjudul Pemandangan Alam diciptakan oleh Pak Kasur. Bisa dilihat di halaman 20 lagunya ya. Kemudian kita masuk ke gerak keseimbangan ya. Gerak keseimbangan dapat dilakukan dengan berdiri dan duduk ya. Gerak keseimbangan dengan berdiri kita sudah lakukan minggu yang lewat. Misalnya pertama dengan mengangkat kaki, berdiri dengan mengangkat satu kaki dan menekuk. Itu contoh gerak keseimbangan berdiri. Hari ini kita belajar tentang gerak keseimbangan duduk ya. Caranya gimana ya, teacher? Gerak keseimbangan duduk cara pertama dilakukan dengan duduk selonjor sambil mengangkat kedua kaki. Duduk selonjor sambil mengangkat kedua kaki lurus ke depan. Ya, itu cara pertama. Yang kedua, duduk mengangkat kedua kaki sambil dipegang ya. Duduk mengangkat kedua kaki sambil dipegang. Ya. Kemudian itu cara gerak keseimbangan duduk ya, cara gerak keseimbangan duduk. Termasuk gerak non lokomotor. Kenapa teacher bilang gerak keseimbangan duduk termasuk gerak non lokomotor? Karena dia melakukan tanpa berpindah tempat ya. Karena dilakukan tanpa berpindah tempat. Kita dengan duduk pun kita bisa melakukannya. Makanya gerak keseimbangan duduk termasuk gerak non lokomotor ya. Termasuk gerak non lokomotor. Nanti bisa dilakukan ya. Kemudian itu di halaman 27 ya. Setelah itu di halaman 28 kita diminta menulis dengan percaya diri ya. Tulis dengan percaya diri langkah-langkah melakukan gerak keseimbangan berdiri ya. Yang diminta di sini langkah-langkah melakukan gerak keseimbangan berdiri. Ada gambar pertama, ada gambar kedua dan juga gambar ketiga. Nanti lihat di halaman 28 ya. Gambarnya, setelah kamu lihat tuliskan langkah-langkah. Gambar pertama tuliskan di langkah-langkah nomor 1. Gambar kedua tuliskan di langkah-langkah nomor 2. Dan gambar ketiga tuliskan di langkah-langkah nomor 3 ya. Itu tadi termasuk gerak keseimbangan duduk ya. Termasuk gerak non lokomotor. Sekarang kita lanjutkan ke matematika ya. Di sini kita belajar bangun datar ya. Kita belajar tentang bangun datar. Bangun datar itu terdiri dari pertama segi 4, yang kedua segitiga, dan yang ketiga lingkaran ya.
Yang pertama akan kita bahas di situ, pertama bangun datar segi 4, ya. Segi 4 itu dibatasi oleh 4 garis yang saling berpotongan. Tadi segi 4 dibatasi oleh berapa garis? Itu 4 garis yang saling berpotongan, ya. Contoh bangun datar yang ini, ya. Kemudian banyak sisinya ada 4. Banyak sisinya ada 4. Ya. Misalnya sisi A ke B. Ya, itu sisi pertama. Kemudian yang kedua, sisi B ke C. Sisi B Pikir ulang sekali lagi, ya. Pertama tadi sisi A ke B, dan yang kedua sisi B ke C, dan yang ketiga sisi C ke D, ya. Yang keempat sisi D ke A. Jadi segi 4 itu terdiri dari 4 sisi. Kemudian sudutnya ada 4, ya. Sudutnya ada 4. Sudut A, sudut A, kemudian sudut B, sudut A ke B, kemudian sudut B, kemudian C, kemudian sudut D, ya. Itu tentang bangun datar segi 4, ya. Kemudian titik sudutnya juga ada 4, ya. Titik sudut A, ya. Kemudian B, kemudian C, kemudian D. Yang kedua, kita belajar tentang bangun datar segitiga. Oke. Bangun datar segitiga dibatasi oleh 3 garis yang saling berpotongan, ya. Nah, ini gambarnya, ya. Segitiga dibatasi oleh 3 garis yang saling berpotongan. Banyak sisinya juga 3, ya. Segitiga banyak sisinya 3, banyak sudutnya 3, banyak titik sudutnya 3. Sisinya misalnya sisi A ke C. Sisi A ke C, ya. Ini sisi A ke C. Ini satu sisi, ya. Kemudian sisi C ke B, kemudian sisi B ke A, ya. Boleh juga dari A ke B, itu satu sisi, ya. B ke C, kemudian C ke A. Jadi segitiga itu terdiri dari 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut. Kemudian bangun datar yang ketiga yaitu lingkaran, ya. Lingkaran dibatasi oleh 1 garis yang bertemu. Bicara ulang sekali lagi, ya. Lingkaran dibatasi oleh 1 garis yang bertemu dan hanya memiliki 1 sisi, ya. Tidak memiliki sudut dan juga titik sudut. Contohnya ini, ya, lingkarannya. Jadi sisinya yang ini, ya. Ini yang disebut dengan bangun datar lingkaran, ya. Dibatasi oleh 1 garis dan hanya memiliki 1 sisi. Tidak memiliki sudut dan tidak memiliki titik sudut. Nanti bisa diperhatikan di halaman 24, ya. Halaman 24 sampai halaman 25, ya. Dikerjakan, perhatikan, Nak, dari misalnya tadi bangun datar segi 4. Perhatikan sisinya, perhatikan juga sudutnya, ya. Kemudian kalau ada yang tidak dimengerti nanti boleh ditanya lagi, teacher, ya. Oke, sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.